Halo Gen Ranger, salam genre. Pada kesempatan kali ini Hani mau bawa kalian buat kita bincang-bincang tentang topik yang mungkin sensitif, tapi adalah hal yang sangat krusial yang kita sebagai anak muda harus ikut andil dalam berperan menghadapi kasus-kasus ini. Mengingat kembali beberapa waktu lalu di Provinsi Kepulauan Riau ada kasus perundungan yang viral banget, baik di berita ataupun di sosial media, dilakukan oleh pelajar-pelajar yang masih di bawah naungan sebuah instansi pendidikan yang mana seharusnya kita menjadi pelajar yang terdidik. Tapi kemudian setelah kita menyadari bahwa orang-orang pelaku di balik kasus perundungan ini bukannya tidak terdidik, bukannya tidak diberitahu, bukannya tidak diajari, tapi mereka lebih memilih untuk tidak peduli. Mungkin dari aksi-aksi yang teman-teman bisa lihat di sosial media tentang perundungan, perisakan, kejahatan seksual, itu dilakukan dengan 100% sadar oleh para pelaku tanpa memikirkan apa yang akan terjadi pada korban. Itu artinya tidak satupun dari pelaku memikirkan bagaimana kalau saya adalah korbannya. Mengingat bahwa ada frasa dalam bahasa Inggris yang mungkin teman-teman tahu dan gak asing, walk a mile in someone else's shoes atau walk in my shoes, yang artinya coba posisikan diri di sepatu saya. Nah, masa ini berarti sebelum kita melakukan aksi-aksi yang merugikan orang lain, ada baiknya kita reconsider, kita memikirkan ulang, menimbang dan memosisikan diri di sepatu orang lain. Tapi kenapa sih orang-orang lebih memilih untuk melakukan tindakan impulsif daripada memikirkan pros and cons-nya, atau bagaimana caranya berempati dan bersimpati kepada orang lain, bagaimana caranya biar kita nggak memperlakukan orang lain sebagaimana kita tidak ingin diperlakukan. Pertanyaan-pertanyaan itu selalu saya bawa di kepala. Dari pemikiran ini, saya membuat satu program kerja berupa campaign peduli kesehatan mental. Kenapa saya memutuskan untuk membuat campaign ini daripada program-program yang seperti mungkin sosialisasi, mungkin memberi edukasi? Kenapa saya lebih memilih untuk melakukan kampanye tentang peduli kesehatan mental? Karena begini teman-teman, teorinya orang yang mau belajar adalah orang yang mau untuk diajari. Orang yang menerima pendidikan adalah orang yang mau terdidik. Lantas bagaimana jika ada seseorang yang kita berusaha untuk memberi edukasi sedangkan mereka tidak mau teredukasi? Akan tidak maksimal dan tidak tepat sasaran jika kita terus-menerus melakukan pendekatan yang salah. Untuk itu, pendekatan yang saya usungkan untuk orang-orang lebih peduli terhadap kesehatan mental adalah sebuah media yang mana bisa menjadi teror efek kepada semua orang. Program kerja tersebut adalah campaign Would You Walk in Their Shoes. Kenapa Would You Walk in Their Shoes? Berangkat dari frasa-frasa bahasa Inggris tadi teman-teman, kita juga tahu bahwa sepatu adalah objek yang sangat umum digunakan seorang manusia di kehidupan sehari-hari. Jadi setiap melihat sepatu, ingat nih, wah ada nih campaign Would You Walk in Their Shoes. Wah, shoes, sepatu. Jadi meski orang-orang itu tidak dipaksa ingat, mereka akan terus mengingat. Nah, tapi bagaimana sih caranya biar campaign ini bisa berkesan di hati orang-orang, di pikiran orang-orang, sampai mereka akan terus mengingat campaign ini? Jadi pada dasarnya, campaign Would You Walk in Their Shoes adalah sebuah campaign yang akan dijadikan sebuah tren yang disebarluaskan melalui sosial media. Pendekatan yang pertama adalah menyebarkan campaign ini melalui video-video pendek yang berdurasi 15-30 detik di seluruh sosial media yang dimiliki. Video-videonya berupa narasi bagaimana perundungan atau kejahatan seksual itu terjadi, lalu kemudian akan ada teror efek dari logo Would You Walk in Their Shoes. Lalu kemudian contoh implementasi di kehidupan sehari-hari, yaitu kita memanfaatkan fitur emoticon. Jadi di HP teman-teman semua pasti ada emoticon sepatu yang bentuknya ini macam-macam, tapi judulnya tetap sepatu. Nah, kita akan memanfaatkan emoticon ini sebagai identitas, akan jadi trademark bahwa jika saya menggunakan emoticon sepatu ini, artinya saya peduli tentang kesehatan mental. Contohnya, teman-teman bisa pakai emoticon sepatu ini di display name teman-teman,
Lalu selain itu, teman-teman bisa ke website bit.ly/lucuwalkinthe-shoes buat tahu penjelasan lebih lanjut tentang campaign Lucu Walk in the Shoes. Di situ juga teman-teman bisa nemuin nih, ada bot curhat di aplikasi Telegram. Jadi kalau misalnya teman-teman ke aplikasi Telegram lalu search @shoesonbot, teman-teman akan disediakan fitur untuk bercerita tanpa harus diketahui identitasnya, lalu direspon sesuai elaborasi teman-teman, apakah ingin diberi saran atau hanya menjadi pendengar. Untuk itu, yuk dengerin apa kata teman-teman yang lain tentang program kerja Lucu Walk in the Shoes. Sebagai anak muda, kita kan agak susah nih untuk menunjukkan kalau kita itu peduli dengan kesehatan mental. Tapi dengan adanya campaign ini, kita jadi punya media untuk menunjukkan kalau kita peduli dengan kesehatan mental. Menurut saya, booth Telegram yang dibuat oleh Hani sangat membantu bagi orang-orang yang ingin cerita, tetapi tidak ingin diketahui identitasnya. Dan juga booth ini sangat responsif, di mana perasaan yang saya rasakan itu divalidasi.